China Coast Guard. You are in Indonesian waters, sir. Please move away and go back to your territory, sir. Salam sehat pemirsa Tempo. Berdasarkan laporan The State of World Fishery and Aquaculture 2020, saat ini Indonesia dengan luas laut lebih dari 3 juta kilometer persegi menduduki peringkat ketiga produksi perikanan tangkap di dunia dengan nilai 6,71 juta ton pada tahun 2018. Peringkat pertama ditempati Tiongkok, kedua oleh Peru dengan kemampuan produksi masing-masing sebesar 12,68 juta ton dan 7,15 juta ton pada tahun yang sama. Dengan potensi kekayaan alam tersebut, zona ekonomi eksklusif Indonesia menjadi sasaran aktivitas yang mengganggu keamanan laut oleh negara lain, seperti ancaman illegal fishing dan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas atau migas. Berdasarkan data dari Automatic Identification System dan citra satelit, IOG, Indonesia Ocean Justice Initiative, sebuah lembaga nirlaba bergerak di bidang kelautan, mendeteksi intrusi kapal ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia selama tahun 2021 begitu masif. Pada tahun yang sama misalnya ratusan kapal ikan asing Vietnam dan sejumlah kapal-kapal lain dari Tiongkok terdeteksi melakukan intrusi di Laut Natuna dengan tingkat ancaman yang tinggi. Demikian juga di wilayah laut lainnya seperti Laut Sulawesi, Selat Malaka, Samudra Hindia Barat, Sumatera terdeteksi dalam beberapa kesempatan. Mereka diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal. Kapal-kapal tersebut diduga kuat melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah tersebut. Tidak hanya kapal ikan, namun juga kapal berjenis lain seperti kapal survei atau riset geologi, kapal China Coast Guard, dan kapal militer Tiongkok juga terdeteksi melakukan intrusi di kawasan yang sama. Kehadiran kapal-kapal itu memancing kehadiran kapal militer Amerika. Urusannya jadi gede nih di wilayah tersebut. Seiring meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ancaman keamanan laut tersebut menghalangi tujuan pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alam hayati dan non-hayati secara berkelanjutan dan berkeadilan. Seperti apa mestinya tata kelola sektor kelautan Indonesia itu? Apa yang harus dilakukan untuk menghalau ancaman dan gangguan di wilayah Indonesia? Bersama saya, Arif Zulkifli, inilah Ngobrol Tempo spesial menjaga keamanan laut Indonesia. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, siaran digital terestrial Tempo TV, dan juga didengarkan melalui Spotify Tempo. Saya beruntung sekali malam ini sudah bersama orang-orang prominent di bidangnya. Satu, Ibu Susi Pujiastuti. Selamat malam, siang, sore, nanti tergantung disiarinnya. Selamat malam, selamat sore, selamat siang. Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, pendiri dan CEO Pandu Laut Nusantara. Ada juga di sebelahnya Pak Mas Ahmad Santosa, CEO dari Indonesia Ocean Justice Initiative. Selamat malam Mas Azul. Selamat malam, selamat siang. Di ujung yang lain ini kita juga dapat kesempatan untuk bersama kita Pak Arif Hafaz Sugroseno, ahli hukum laut internasional yang sekarang adalah Duta Besar Indonesia di Berlin di Jerman. Selamat siang ya di sana Pak Hafaz ya. Selamat sore Pak Hafaz. Selamat malam waktu Indonesia. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama acara ini. Kita langsung mulai saja
diskusi yang pertama, saya mau nanya dulu ke Ibu Susi nih. Bu Susi ini concernnya terhadap perikanan, nggak kenal waktu, nggak kenal jabatan, terus komit terhadap dunia laut. Bu Susi, pencurian ikan itu nggak pernah surut. April 2021, ini ada datanya nih, 100 kapal Vietnam diketahui berada pada lokasi 110 km persegi. Artinya 1 km persegi ada 1 kapal Vietnam pada saat yang sama di kawasan Natuna. Ini ada apa sih Bu sampai urusan-urusan illegal fishing seperti ini nggak pernah bisa kita tangani? Well, Indonesia nih letaknya itu membuat Indonesia ini menjadi tempat habitat ikan, dilewati oleh banyak ikan migratori, dan ya laut Indonesia sangat subur. Oke. Dan negara-negara lain sudah fish out, sudah menghabiskan sumber daya ikannya Di daerahnya sendiri. ya, kayak Tiongkok, kayak Vietnam, dan mereka sudah punya aturan-aturan ketat yang tidak memperbolehkan tangkap pakai trol. Vietnam melarang di wilayah perairannya, juga Tiongkok melarang di wilayah perairannya menangkap ikan pakai trol. Di tempat lain boleh. Ya kalau di luar negeri ya itu mereka nggak apa-apa, malah senang barangkali ya. Wah, nggak pulang ikan sama hasil udangnya kan. Untuk saya, Pak Arief, Indonesia ini kan 79% wilayahnya laut, air. Kalau kita tidak bisa hidup dari laut ya sayang. Nah, sementara kenapa mereka mencuri? Ya Indonesia kaya sekali. 68% contoh tuna lahirnya di Banda, Laut Banda. Yang yellowfin. Kemudian ya seluruh pulau-pulau, dengan banyaknya pulau ini kan coastal, pesisirnya banyak. Nah, pesisir coastal line itu biasanya nutriennya sangat tinggi. Itu yang membuat ikan Indonesia yang permanen stay juga banyak. Coastal fisheries-nya sangat potensial. Dari dulu mencuri, diberhentiin 5 tahun, orang pada ngeledek, ya zaman kamu kan puasa, sekarang kamu sudah tidak ada, ya balik semua gitu kan. Ya tidak heran karena penenggelaman sudah tidak ada. Sementara mereka kalau nyolong, kapalnya ditangkap, tidak ditenggelamin, didenda doang. Ya 1-2 miliar bayar udah bebas. Padahal mereka kalau nyuri dapat, misalnya kan mereka biasanya rombongan 20 kapal. Satu kapalnya dapat 5 ton. 5 ton kali misalnya sampai 10 ton 2 minggu. Kali 1-2 dolar. Udah 5 ton kan $5.000. Kalau yang harga $1, yang harga 5-10 dolar berarti $50.000 sekali melaut. Kali 20 kapal udah 100.000. Kalau 5.000 saja yang $1 ikan rucak. Udah kali 20 $100.000. Jadi denda 1 miliar ya cincai kan bahasa orang sana bilang ya tidak apa-apa. Karenanya di eranya Ibu itu nggak mau denda langsung tenggelamin kan. Ibu populer sekali dengan itu. Ya kalau denda ya itu tadi balik lagi nangkep, ya rugi. Hitung-hitung rugi sedikit lah. Kapalnya disita juga kan bisa ya, dibeli lagi kan. Kan dibeli 1 miliaran. Kira-kira lelangnya paling 1,5 miliar paling mahal. Sedangkan kalau bikin kapal paling tidak 1 tahun. Lalu harganya juga pasti di atas $1 juta. Kapal-kapal itu 10-15 miliar. Kan jadi ya untuk saya tidak ada hal yang paling mengerikan bagi pemilik kapal selain kapalnya ditenggelam. Titik. Dan kalau berdasarkan karena saya ini orang laut ya adil sekali. Kau curi ikan, kau kembali jadi rumah ikan. Kan ditenggelamin jadi rumah ikan. Bu, saya pindah sebentar ke Pak Mas Ahmad Santosa atau biasa kita panggil Pak Ota. Pak Ota kan dulu bantuin Ibu di Satgas 115 ya, yang satuan tugas yang dibikin oleh Presiden Jokowi memang untuk menangani IUU fishing begitu. Asumsinya adalah Ibu tuh sering dibilang sebagai shock terapi. Jadi tenggelamkan supaya orang takut gitu. Ternyata setelah periode berganti kebijakan tenggelamkan sudah
tidak semasif dulu, kemudian balik lagi. Sebetulnya apa yang terjadi Pak Ota? Apakah ini soal kebijakannya atau memang kita nggak bisa tuh pakai shock terapi, memang harus berkelanjutan terapi tenggelamkan itu gitu. Kalau penenggelaman itu kan sebetulnya diatur oleh undang-undang. Betul. Artinya ibu ini kan melakukan kebijakan penenggelaman itu inline dengan undang-undang itu sendiri. Dan yang kedua adalah kalau misalnya soal denda. Iya. Denda itu yang harus dikejar korporasinya. Jadi bukan nelayannya. Iya. Jadi korporasinya itu kalau kita menggunakan kata lintas batas transnasional susahnya ditanggung. Walaupun ibu sudah coba. Gampang. Jadi memang satu-satunya jalan yang tersedia itu tenggelamkan. Nah, ternyata apa? Kalau saya hadir dalam forum-forum internasional pada saat itu, wow, from Indonesia, ini yang suka menenggelamkan kapal katanya. Jadi terkenal di dalam komunitas, apa namanya komunitas pemberantasan fishing, dalam fish time. Jadi itu mesti tidak ada yang aneh kalau misalnya diterapkan kebijakan penenggelaman dan ternyata itu menimbulkan literal effect, efek jerah. Simpel ya. Iya, simpel itu ya. Pak Ota, kita bergeser ke Pak Arif Hafaz ya. Pak Hafaz, ini kan intrusi kapal asing ini bukan cuma urusan ekonomi akhirnya Pak, tapi juga urusan politik, kedaulatan dan seterusnya. Jadi masuknya kapal Tiongkok, maksudnya kapal Vietnam, itu akan jadi bisa dijadikan bahan untuk klaim-klaim yang sifatnya lebih politik begitu. Ini bagaimana Pak Hafaz dari sisi hukum laut Pak, hukum internasional Pak? Ya, yang pertama arsitektur hukum internasional untuk melawan illegal fishing itu terus terang sekarang ini lemah yang kita alami. Karena kita hanya melihat satu aspek saja, yaitu dari satu aspek konvensi hukum laut. Saya sering mengatakan bahwa ada satu missing link dalam upaya melawan illegal fishing ini, yaitu di WTO. Semua orang sering kaget, kenapa WTO? Karena WTO itu memperbolehkan subsidi terhadap perikanan, dan itu belum dihapus. Dan kalau kita ingin itu dihapus, yang di depan menentang penghapusan subsidi perikanan itu Tiongkok, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan. Jadi negara-negara yang kita harapkan dapat mendukung kita, ternyata mereka juga melakukan subsidi perikanan yang luar biasa. Kita lihat nih ya, kita kan selalu biasanya bicara Vietnam, bicara Tiongkok gitu. Tapi ikan tuna di Samudra Hindia itu dihabiskan oleh kapal-kapal dari Prancis dan dari Spanyol karena subsidi perikanan yang sangat tinggi sekali. Jadi selama subsidi perikanan itu masih diperbolehkan di WTO, itu susah sekali akan kita hilangkan karena cost-nya akan sangat rendah sekali. Tadi Bu Susi menyampaikan bahwa mereka melakukan pembelian itu bareng-bareng ya, satu rombongan besar, satu grup gitu. Benar, dan cost-nya rendah karena mereka dapat subsidi dari pemerintah. Nah, kalau kita bisa memperjuangkan satu mekanisme subsidi hanya untuk small scale fisheries, hanya untuk nelayan tradisional yang mungkin hanya 10 gross ton misalnya, nah itu bisa sangat mengurangi illegal fishing. Itu satu aspek. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa sekarang ini ada model baru yang kita lihat, milisi nelayan, jadi fisherman militia, yang sebenarnya mereka melakukan illegal fishing untuk dua kepentingan ekonomi dan juga kepentingan politik geostrategis. Milisi ini artinya, sorry saya potong dikit, milisi itu artinya dimobilisir ya Pak Hafaz? Ya, dimobilisir oleh negara ya? Mereka bukan nelayan atau mungkin mereka mix antara nelayan dengan officials gitu ya. Jumlahnya banyak dan melakukan illegal fishing di berbagai kawasan di dunia dan disupport oleh negara.
Jadi kalau dulu ada namanya state sponsor terrorism, Amerika sering mengatakan demikian. Ini ada namanya state sponsor illegal fishing gitu. Dan ini satu perkembangan yang sangat buruk karena di sisi mekanisme internasional itu cukup lemah, sementara kita melihat praktek-praktek baru yang bisa membuat implementasi konvensi hukum laut menjadi semakin lemah. Jadi memang persoalannya tidak hanya di kawasan kita, tapi juga kompleks ya, di berbagai kawasan dunia juga. Afrika Timur itu sudah habis. Ya gimana Mas? State sponsor IUU fishing itu bisa dibuktikan nggak Pak? Bisa, dari subsidinya kan kelihatan. Dari subsidinya berapa yang diberikan. Oh, bisa ketahuan dari subsidinya. Ya. Jadi artinya lokasi mereka melakukan illegal fishing itu di mana, ya kan, kemudian berapa kapalnya, kan bisa dilihat dari AIS, nama jenis kapalnya, asalnya negara mana, berapa subsidinya, kan bisa kelihatan gampang, jelas gitu. Tapi ya WTO memungkinkan, there's a problem. Bu Susi, kenapa sih kita tuh sulit sekali bersikap tegas ya terhadap IUU fishing, dan implikasinya tadi kita udah bahas barusan, bukan sekedar kepada ekonomi Indonesia, yaitu yang sering Ibu bicarakan hilangnya potensi laut dan sebagainya, tapi juga akhirnya urusan kedaulatan. Mas Arief ya, kalau untuk saya melihatnya tuh illegal fishing dari pengalaman yang kita jalani berperang melawan IUU fishing ini bukan cuma sekedar nangkep ikan loh, tapi is more than that. Dari beberapa kapal yang kita tangkap, kita juga dapat bahwa di situ ada personil militer di dalam kapal. Lalu yang kedua, bahkan ada perbudakan. Benzina. Ya, yang Vietnam juga banyak, beberapa dari mereka nih kuli-kuli ini kayaknya mereka tuh seperti human traffic, korban dari human trafficking juga. Lalu selain itu smuggling, mereka juga biasanya dipakai untuk senjata, untuk drugs, atau commodity trading lainnya yang tidak membayar custom clearance, tidak ada custom declaration, tidak ada. Yang lebih parah lagi, selain dia ngambil ikan kita, dia juga membawa binatang-binatang yang dilindungi, yang sudah langka. Jadi IUU fishing ini is a transnational organized crime. Binatang langka, hewan-hewan dilindungi, nyuri ikan, kemudian drugs smuggling, human trafficking, dan yang terakhir kalau senjata itu bahkan mengancam keberadaan keutuhan NKRI kalau saya pikir ya. Lalu yang lebih parah lagi adalah mereka ini ya tidak kompatibel untuk competitiveness ekonomi. Betul. Harga komoditi. Jadi kalau kita mau menjadi negara yang industrinya kompetitif, smugglingnya juga harus ditangani. Kalau smuggling tidak ditangani, produk industri dalam negeri akan kalah dengan produk barang dari luar. Karena yang dari luar itu tidak melewati appropriate custom declaration dan bayar impor tarif atau pajak. Nah ini jadi sebetulnya illegal fishing itu is one of the complex dan multi crimes, bukan sekedar curi ikan. Lebih parah lagi, dari pengetahuan kita, analisis kita selama 5 tahun kita perang, mereka juga pakai minyak kita sebagai bahan bakar. Sebagai bahan bakar, mereka nyuri di kita. Karena kita subsidi. Ya mereka tidak pulang ke negerinya, ke Vietnam atau ke Tiongkok untuk isi bahan bakar. Nyolongnya di laut kita ya beli dari orang kita. Makanya waktu itu tahun pertama, saya ingat Pak Sudirman Said waktu kita baru tertibkan berhenti semua, itu ada kurang lebih 36% kelebihan stok dari BBM Pertamina. Dan itu sesuai dengan kurang lebih 8 ribuan kapal
yang beroperasi di wilayah. Artinya kelebihan stok akibat itu tidak sampai kepada para pencuri ikan. Tidak ada yang beli di tengah ya. laut lagi. Okay. Ya. Jadi kita bisa lihat begitu trafik di laut rame. Kalau kata orang Papua waktu itu yang kita investigasikan sudah ke Jakarta, wah lampu di Jakarta banyak sekali Ibu Menteri. Tapi di kota kami di Wanam sana di ujung Papua lebih banyak lampunya dan lebih terang benderang dibanding di kota Jakarta. Itu lampu-lampu untuk mencuri ikan. Lampu-lampu kapal di tengah laut, ratusan kapalnya. Dan dulu tidak ada kapal-kapal itu ke pinggir. Nah, tadi bilang selain subsidi itu benar. Mau saya subsidi itu hanya untuk artisanal fisheries dunia. Saya pernah diskusi dengan direktur WTO waktu itu dirjen WTO-nya. Udah ngomong hanya maksimum 5-10 GT atau quote-nya itu artisanal fisheries, mancing. Nah, yang lain lagi adalah bahwa transshipment itu sebetulnya mestinya seluruh dunia firm untuk melarang transshipment, kecuali misalnya untuk emergency darurat, disaster relief atau medical evacuation. Lain dari Bu, itu. supaya penonton kita paham, transshipment ini artinya perpindahan barang antar kapal di laut ya Bu? Di laut ya. Makanya dulu waktu illegal fishing masih hidup di Indonesia itu mereka tidak pernah kelihatan kapalnya di darat. Karena semua di laut. Transshipment BBM, transshipment kru, transshipment hasil tangkapan. Jadi kapal ini ya di tengah laut terus nangkap. Nanti ada kapal tramper namanya, kapal ya collecting vessel. Ya ini besar, di atas 10.000 gross tonnage biasanya. Waktu yang kita tangkap di Sabang ya, Pulau Uban itu ikannya saja 3.000 ton di dalam. Jadi sekali tangkap mungkin 50 ton, 70 ton, nanti dijemput 2 minggu sekali. Western Pacific sudah melarang transshipment di wilayahnya. Mestinya Indonesia juga lakukan sama. Karena kalau tidak ya semua aktivitas di tengah laut. Buat apa ada douane, ya cukai, buat apa ada pelabuhan, ya buat apa ada Bakamla dan lain-lain kalau aktivitas di tengah laut, alih muat, perdagangan, penyelundupan terjadi. Kan enggak. Saya pikir itu bukan good governance kalau itu dibiarin, itu saja sih. Menarik sekali pembicaraan kita. Saya nanti akan ke Pak Hafaz nih soal kenapa Cina begitu ngotot ya. Ini kan kaitan antara illegal fishing juga mengganggu kedaulatan Indonesia. Tapi nanti kita akan bicara dengan Pak Hafaz soal kenapa Cina ngotot sekali ini urusan dengan perbatasan kita di Natuna. Setelah pesan-pesan. Saya beralih ke Pak Hafaz. Pak Hafaz, ini soal Tiongkok kan dalam ya mereka menyebut sebagai Laut Cina Selatan, kita boleh dong menyebut sebagai Laut Natuna Utara, begitu ya? Ya. Tiongkok kelihatannya ngotot betul dan mereka mengabaikan putusan dari arbitrase dalam kasus Laut Natuna Utara itu yang sudah ditetapkan pada tahun 2016 yang memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas 9 dash line-nya Tiongkok itu sebetulnya nggak cocok tuh atau bertentangan lah dengan hukum laut. Bisa kasih background nggak? Kenapa argumen apa yang dipakai oleh Tiongkok untuk mengatakan itu? Kalau argumennya itu sudah lama ya dicoba dijual itu, yaitu Tiongkok itu mempunyai apa yang disebut atau klaim dia sebagai historic rights gitu. Tapi kalau kita kembali pada proses perundingan konvensi hukum laut selama 10 tahun lebih, saya tidak pernah melihat ya delegasi Tiongkok itu mengajukan konsep regulasi di ZTI. Itu nggak ada. Bahkan kalau kita lihat dari dokumen perundingan, Tiongkok itu membela negara-negara berkembang untuk memperjuangkan ZTE 200 mil laut dari baseline yang
sah menurut hukum laut. Membela beberapa negara lain untuk laut teritorial 12 mil. Jadi tidak ada tuh sebenarnya klaim dia yang dia sampaikan sekarang yang diajukan pada saat kunjungan perbatasan laut tidak ada. Baru muncul klaim-klaim ini sekitar tahun 1980-an, 85, 86 itu mulai muncul karena memang dia ingin mengajukan argumentasi mengenai 9 dash line. Yang mana 9 dash line sendiri juga tidak jelas karena dulu 11 dashnya jadi 10, jadi 9, jadi 10 lagi, jadi 9 lagi gitu. Itu pun juga tidak konsisten gitu. Jadi yang ingin diajukan itu suatu konsep yang menurut saya tidak ada basisnya, dan bahkan Cina sendiri, Tiongkok sendiri tidak pernah mengajukan itu dalam perundingan di dalam Konvensi Laut tahun 60-an, 70-an, bahkan pada saat tahun 50-an pun dia juga nggak pernah mengajukan pemikiran klarifikasi itu. Itu Mas Arief. Jadi menurut saya satu cara saja untuk menjustifikasi bahwa mereka bisa menarik ZEE dari Sperlis dan Paracels dan daerah-daerah klaim mereka di karang-karang kecil di Laut Cina Selatan. Ya, Pak Hafaz nih, saya kira perlu dijelaskan juga ya buat pemirsa kita yang mungkin nggak terlalu familiar dengan ini. 9 dash line ini adalah satu konsep, kalau diterjemahkan garis putus-putus, 9 garis putus-putus yang ditetapkan oleh Cina begitu Pak ya, pada tahun 47 ya Pak ya, atau 47, bahkan jauh sebelum Cina berdiri sebagai apa yang kita kenal sebagai RRC sekarang, yang baru 49 begitu. Artinya dia referensi mereka adalah sejarah ketika mereka berkonflik begitu dengan yang belakangan kita kenal sebagai Taiwan begitu. Nah, itu masih relevan apa enggak sih Pak? Dalam percakapan internasional sebetulnya itu masih relevan nggak memakai argumentasi historik seperti itu, yang waktu itu dari Bapak bilang dari 11 ke 10 ke 9 juga kan sebetulnya juga ada urusan dia sama Vietnam ketika Vietnam masih jadi negara komunis, jadi saling bantu sesama negara komunis begitu. Nah, relevansinya sekarang apa Pak? Dari sisi governance, dari sisi norma internasional tidak relevan lagi, karena kan yang kita pegang dokumentasinya kan Konvensi Laut 82 yang kita anggap sebagai Constitution of the Ocean, konstitusi kelautan kita, ya itu bahwa dia akan menggunakan klaim itu ya terserah aja ya, tapi kan tidak punya basis sama sekali dan tidak ada satupun negara yang mau menerima klaim 9 dash line. Dan bahkan kalau kita lihat lagi sejarahnya Mas Arief, yang menggambar pertama itu justru KMT, Kuomintang, itu gitu. Iya, jadi mereka lah yang gambar-gambar pertama kali itu kan, dan itu pun juga ditemukan di peta darat gitu, tidak di peta laut, dan tidak ada basisnya sama sekali. Menurut saya aja hanya bagian dari strategis mereka untuk mengklaim pulau-pulau yang ada di dalam kawasan Spratly dan Paracels, itu aja. Dalam pertemuan internasional ini masih dipakai dan mengganggu nggak Pak dalam urusan laut Natuna Utara kita ini? Nggak mengganggu ya, justru malah memperkuat Konvensi Hukum Laut, karena kita ini Indonesia tahun 2009 adalah negara yang pertama kali menulis surat ke Sekjen PBB menolak klaim Cina 9 dash line. Itu ada dokumentasi terbuka di PBB, surat kita dipublikasikan. Kita yang pertama kali menolak, kemudian Vietnam ikut, kemudian Filipina ikut, lalu mereka membalas, yang lain juga membalas. Akhirnya sekarang menjadi clear, kalau tadinya hanya sekedar diskusi geopolitik, sekarang clear dalam dokumentasi PBB bahwa ada klaim Cina yang ditolak oleh berbagai negara. Jadi itu menggugurkan teori Cina bahwa dengan diam klaim lalu negara lain diam saja, kita nggak diam aja, kita menolak. Jadi itu
dalam praktek internasional itu state practice yang tidak diterima. Jadi tidak relevan. Tapi kalau dia ingin memakai itu ya silakan aja. Tapi terbukti dari keputusan arbitrasi yang dia tolak pun sudah ditegaskan bahwa 9 days line itu tidak mempunyai dasar hukum. Dan kalau nanti ada negara yang mengquote keputusan arbitrasi itu, maka ini akan menjadi suatu jurisprudensi. Dan ini yang mereka khawatirkan. Ya, baik Pak Hafaz. Bu Susi, tadi kan kalau dari perspektifnya hukum laut nih, kita optimis banget dapat perspektif dari Pak Hafaz. Nggak bisa tuh dipakai 9 days line segala macam. Faktanya adalah itu intrusi itu jalan terus. Bahkan sempat mengancam juga eksplorasi migas kita ya, blok tuna. Ya, ketika kita itu juga sempat jadi isu begitu. Nah, Ibu lihat ini gimana, Bu? Ya, kalau untuk saya 9 days line atau apa itu kan secara secara hukum internasional, diplomasi antar negara bilateral itu kan memang ya itu it can be compromised, can be arranged. Kalau tidak ya tidak, berarti kalau misalnya dia perjuangan sudah tidak bisa ya tidak bisa. Persoalannya yang saya prihatinkan dan kita memang harus perangi adalah persoalan praktek pencurian ikannya. Karena itu mengambil livelihoodnya orang Natuna. Nelayan Natuna ini sekarang cari ikan lebih jauh. Yang kedua dapatnya lebih sedikit. Karena lebih jauh ongkosnya lebih mahal. Itu untuk ikannya. Ya mereka kan nyari ikan cakalang, skipjack, tongkol semangka yang biasanya dibikin smoke oleh mereka. Tapi salah satu livelihood mata pencarian yang sangat besar dan itu luar biasa karena tidak ada musim dan semua orang bisa nyari, yaitu gurita. Kenapa saya ingin bicara tentang gurita? Karena 2015 itu mulai gurita ada setiap hari sepanjang tahun, tidak ada musim. Satu keluarga bisa dapat 200-300 ribu, kadang sampai 1 juta, tergantung kilogramnya. Dan itu mereka mancing di pinggir pantai. Mancing di coastal aja. Di coastal, di karang-karang sambil berdiri. Tidak pakai kail, tidak pakai complicated equipment. Jadi kalau waktu itu kita hitung pendapatan harian itu seluruh Pulau Natuna kurang lebih 2 miliar sampai 4 miliar. 2015, 16, 17 sampai 19. 2020 mulai kurang-kurang terus hilang total. Kenapa itu terjadi? 2020 karena baby octopus tertangkap yang pada bergerombol itu. Kalau octopus itu tidak kayak cumi-cumi. Cumi-cumi dia beranak di pinggir, membesar di tengah, ke tengah gitu kan. Nah, tengah Natuna itu lautannya semua dangkal, tidak ada laut dalam. Nah, Natuna itu sampai 200 nautical mile rata-rata kedalaman laut di sana 60, 40, ada yang dalam pun paling 100 meter. Tidak ada yang 900-1000 meter. Jadi troll-troll itu menggaruk semuanya. Nah, baby octopus ini bergerombol. Jutaan ekor, 1 kilo isi 60-an kira-kira terambil. Menarik adalah kalau kita ngikutin berita di luar, Vietnam, Hong Kong, itu tahun 2020 itu mulai rame menu baru di banyak restoran Vietnam dan Hong Kong, baby octopus menu di restoran-restoran. Nah, karena babynya tidak minggir, ya tidak ada yang gede. Masyarakat tidak dapat. Jadi untuk saya bukan pakar pertahanan, bukan pakar hukum kelautan. Saya memikirkan lebih kepada livelihood, the rights of the people to keep and sustain their livelihood. Ini terambil. Nah, saya bilang, lo dulu kan pencuri kan ada, ya tapi sekarang tidak ada. Bahkan nelayan-nelayan itu pada bergurau gara-gara ibu pergi, semua pergi.
Saya bilang bukan karena saya, karena pencuri ikan. Ya, pencuri ikan ada. Tapi karena ada ibu, tetap masih ada ikan, masih ada gurita. Sekarang semua presiden, TNI, polisi, Bakamla, Masih semuanya ada. Nah, ikan tidak ada, karena ibu tidak ada, gitu loh. Jadi itu pendapat masyarakat saja. Saya bilang bukan karena pencurian ikan, bukan karena ibunya. Karena dulu juga pencuri ikan ada. Ya, saking mungkin frustasinya masyarakat. Jadi kita bikin clear bahwa di periode awal dulu Ibu 2014 begitu, itu memang secara tegas menenggelamkan itu dampaknya dalam kasus mereka gurita tidak ini. terlalu sering masuk dan memang patroli ya, kapal-kapal kita memang ya agresif menangkap ya. Ya, dan tidak ada cerita 86 begitulah. Pokoknya semua satu komitmen, karena Pak Presiden juga akan memang menginginkan kita harus basmi itu illegal fishing. Dia tren efeknya terasa. Nah, belakangan tahun terakhir itu mulai ada lagi tangkapan lebih banyak. Ternyata kapal-kapal sudah mulai dilelang karena 2 tahun mulai 2018 itu sudah mulai ada suara dari dalam pemerintahan sendiri yang kurang menyetujui penenggelaman kapal. Karena ada 2 sikap begini, di bawah mulai main-main, ada yang kapal dilelang. Jadi ada kapal yang kita tangkap bulan September, itu kapal yang pernah kita tangkap bulan Maret. Balik lagi, ditangkap lagi. Tangkap lagi ya. Jadi ABK-nya juga yang sama, kapalnya juga yang sama. Jadi untuk saya ya paling penting itu negara, penenggelaman kapal atau menjaga pencurian ikan ini tidak terjadi, membuat pencuri ikan tidak kembali, itu adalah kewajiban negara dalam memproteksi, mengamankan hak hidup atau hak masyarakat untuk sustaining mata pencaharian. Mata pencaharian ini penting. Mereka tidak minta di subsidi makan apa, mereka hanya minta amankan ladang laut saya, tempat saya mengambil supaya ikan dan apa tetap banyak. Orang Natuna bilang kami kaya, kami tidak miskin, kami tidak perlu dibantu apa-apa, hanya tolong amankan laut kami supaya kami nanggap ikan pun ada dapat. Itu permintaan mereka dan saya pikir itu it's right, it's their right. Jadi sovereignty yang saya tekankan di sini bukan sovereignty tentang keamanan, karena kalau paperwork tadi misalnya secara hitam di atas putih kertas kata Pak Hafaz tadi, juga Pak Ota pernah menjelaskan ke saya, itu jelas kok 9 dash line itu tidak ada backgroundnya, tidak ada dasarnya, dan mereka hanya bilang itu traditional fishing rights. Saya bilang fishing rights itu harus ditandatangan. Kita tidak pernah tanda tangan. There is no story of traditional fishing zone of fishing rights, saya bilang. Natuna milik kita. Nah, negara bertugas dan wajib menjaga Laut Natuna ini karena itu adalah tempat para masyarakat rakyat Natuna ini mencari makan. Is their livelihood. Nah kalau diambil di tengah ya habis, mereka makan apa? 2 miliar sehari, that's a big money loh. Itu minimum. Rata-rata bisa 3-4 miliar. Setahun hampir 1 T. Negara tidak mungkin ngasih 1 T per tahun kepada rakyat. Rakyat bisa mencari sendiri, so protect them to continue and sustaining their livelihood. Kan sangat mudah tugas negara, hanya tegas mengamankan, tidak perlu senjata, tidak perlu apa, kan udah tenggelamin saja itu takut sekali, orang pasti takut. Kata kuncinya adalah penegakan hukum. Ya tidak ada kompromi penegakan hukum. Kalau ya saya orang awam dalam bidang hukum tertulis, hukum hitam putih, ketatanegaraan saya tidak mengerti, kan tidak pernah sekolah saya.
Tapi saya tahu pasti bahwa hak rakyat itu it has to be protected by country, by the state, by the law. Jadi ya kalau kita tidak sanggup itu, kita berarti sudah ada yang tidak benar. Good governance kita ini tidak melindungi rakyat kita. Bahwa compromising, bekerja sama whatever it is, itu hitam putih kan bisa. Arrangement apa, seperti misalnya perbatasan sedang diproses, dirundingkan, go hell, it's okay, ya go ahead kan. Tapi orang Natuna harus bisa ambil itu octopus again. Caranya jangan sampai ada troll-troll itu. Dan mereka di negaranya dilarang. Nah itu tadi benar Pak Hafaz, bahwa negara mensubsidi nelayannya untuk nyolong tempat lain. Karena di negaranya tidak boleh itu troll. Tapi nyolong di negara orang boleh. Nah itu persoalan. Masa kita dealing dengan hal yang jelas-jelas kayak gitu. Aturan Vietnam tentang perikanan kan bisa dibaca. Aturan Tiongkok juga bisa dibaca. Diumumkan. Peraturan Indonesia yang kadang-kadang tidak terumumkan. Tidak terumumkan atau tidak mau diumumkan ya Pak Abbas kadang-kadang. Jadi kita tahu di Vietnam troll tidak boleh, di Cina tidak boleh, nangkap di Indonesia boleh. Nah, kita ini yang kadang-kadang saya pikir whatever good your regulation, your law, structure dan environmentnya, kalau tidak di-enforce to be right, to be fair, ya tidak benar gitu. It's a failure. Bu, coba kita coba tarik lebih jauh Bu ya. Ini ada satu riset yang dilakukan oleh teman kita di CSIS, Evan Laksamana, yang mengatakan bahwa problem laut kita dalam hal IUU fishing, kedaulatan laut dan sebagainya itu salah satunya atau yang utama adalah disebabkan adanya dia disebut sebagai the oligarchy shaped domestic political interest. Benar nggak? Segila-gilanya orang luar masuk to a sovereign country. Indonesia ini negara yang sudah merdeka, diakui dunia. Itu segila-gilanya mereka masuk, tidak mungkin semasif dan segila seperti sekarang kalau tidak ada pengokean, kutip-kutip ya, gitu. There is something. Kayak dulu juga kan saya waktu pertama mau melawan illegal fishing, saya sadar kalau saya tidak didukung oleh publik dan presiden itu tidak akan berhasil. Karena bagaimana bisa ribuan kapal dari luar negeri nangkep ikan bertahun-tahun di tempat kita kok biasa saja. Like nobody care. Nobody think it's a loss kan. Berarti kan ada yang membiarkan. Bila itu tidak terjadi tidak mungkin. Evan benar. Saya suka ikutin Twitter dia. Bahwa saya tidak mengatakan bahwa itu berizin. Karena pasti hitam putihnya tidak ada. Because I don't think that's an appropriate matter to be on paper kan. Jadi ya mungkin tadi caranya ya tahu sama tahu katanya gitu kan. Ini buat saya masih misteri karena polisinya ada di situ dan sama saja. Kita punya polisi, kita punya Bakamla. Makanya Laut Natuna orang nelayan Natuna menyalahkan saya gara-gara ini tidak ada ikan, semua tidak ada. Saya sangat tidak bersalah karena itu. Nanti saya mau ke Pak Hafaz Sugroseno nih. Bapak tadi menyebutkan ada milisi gitu ya yang dimasukin dari negara-negara yang kita sebut tadi untuk melakukan IUU fishing, disponsori oleh negara sana. Beberapa negara itu menyebut armada perikanan mereka, kapal-kapal ikan itu is an overseas fishing.
bukan overseas fishing vessel, it's a fleet. Fleet itu armada. Dan kalau misalnya contoh Tiongkok itu untuk yang overseas fishing fleet, ya kasih ada sampai 40% untuk konstruksi kapalnya katanya. Lalu untuk operasionalnya per tahun itu angkanya kurang lebih sekitar 150 sampai 400 ribu US tergantung besar kecilnya kapal. Operasionalnya selama setahun. Jadi it's organized. Makanya tadi saya bilang illegal fishing itu is not only illegal fishing fish, but it's also transnational organized crime. Kalau saya lebih senang menyebut pencurian ikan itu adalah transnational organized crime. Karena mereka itu udah canggih semuanya, bisa mirroring satelit. Jadi kadang-kadang mereka tuh dilihat di satelit ada di Timor Leste. Ternyata kapalnya sudah ada di Sabang sana. Jadi teknologi aja mereka bisa kamuflase. Jadi it's not a small fishing about. Vietnam mungkin perusahaan-perusahaan ikan biasa, tapi juga pasti dapat support dari pemerintahannya kan. Cuma kalau seperti Tiongkok, it's really well organized and is a fleet. Dan dari beberapa yang kita tangkap memang ada beberapa personelnya tuh ya seperti militer gitu. Dulu waktu ibu nangkap, maksud saya Bakamla dan segala macam, dan ibu ada di Kementerian KKP, berhadapan dengan apa yang disebut dengan milisia, armada, di backing oleh militer negara asing, ada problem nggak di situ? Karena kan ini kita berhadapan sama negara besar gitu. Apa yang membuat itu menjadi manageable gitu buat ibu? Dan sekarang nggak jadi gitu, nggak jalan gitu. Ya, saya nggak tahu, mungkin orang juga tidak mau ngomong kan sama saya, atau tidak mau kontak saya, tidak mau protes karena sudah merasa percuma, mungkin saja. Tapi yang saya ingat tidak ada masalah. Pak Ota ada atau tidak? Pak Ota komentar dong, kan Pak Ota di Satgas 115. Pak Ota kan zaman dulu gimana tuh? Yang jelas mungkin Ibu lupa nih cerita. Kita ketemu pejabat tinggi Tiongkok. Ibu pertama kali ketemu di Bali. Oh iya. Kedua kali saya di Nepal. Oke. Oke. Dia ketahuan dan dia kabur dari Indonesia. Oke. Dia menjadi presiden Interpol. Oke. Dan dia tahu dan kita akan ketegasan ini. Dia mau ketemu. Oke. Artinya kalau kita tegas nggak ada yang bisa. Negara lain. Nah, dia menghargai kedaulatan dan kedaulatan kita. Ya, dia ketemu waktu itu untuk pemilihan presiden Interpol. Jadi dia ingin kamu nanti pidato karena you cannot speak, jangan sampai bicara tentang Cina, kapal-kapalnya nyurikan. Ini lobby-lobby sebelum acara lah. Ya untuk smooth dikit, ya saya bilang tidak layak. Bu, ke Pak Hafaz ini tadi udah kita omongin pemerintah tidak tegas. Agak ke depan. Benar nggak Pak Hafaz, pemerintah kita tidak tegas dalam hal ini? Saya nggak ngikutin law enforcement-nya ya Mas, sudah lama soalnya memang. Suaranya kurang kencang, mungkin bisa dibantu? Ya, sorry, saya nggak ngikutin deployment kita, jadi saya nggak terlalu tahu ya berapa sih operasi-operasi militer kita. Mungkin saya ingin bicara sedikit mengenai masalah fisherman militia ini. Ini kan sebenarnya bukan fenomena yang baru ya. Dulu itu fisherman militia itu pertama kali dipakai itu oleh Prancis pada saat perang dengan Inggris. Jadi dari tahun 1400 ini kebiasaan menggunakan fisherman untuk intelligence gathering, untuk intelligence operations, itu sudah lama ada. Fast forward, North Korean fishing vessels terkenal namanya Rice Paddy 1, Rice Paddy 2, itu membayang-bayangi USS Pueblo misalnya, atau zamannya perang Vietnam itu nelayan-nelayan Vietnam itu jadi milisi juga melawan Amerika Serikat.
Nah sekarang ini kita lihat dimiliki juga yang deploy oleh negara-negara dalam konteks illegal fishing. Nah ini komplikasi baru yang memberikan satu kesulitan bagi angkatan laut misalnya. Ini kombatan atau bukan kombatan, kemudian bagi kapal kita, kapal sipil kita, Coast Guard Indonesia atau even Coast Guard Jepang atau Coast Guard negara lain ini juga baru. Jadi menurut saya ini harus satu approach yang komprehensif dan tentunya tegas dalam menghadapi mereka ini. Ya, Pak Hafaz, kita sempat juga sebetulnya berusaha memobilisasi nelayan-nelayan dari pantai utara Jawa ke Natuna ya, ketika ketegangan antara Indonesia dengan Tiongkok dan Vietnam itu mengemuka begitu, tapi kurang berhasil. Nanti kita bahas setelah break berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami, kita akan lanjutkan. Pemirsa, masih bersama saya Arif Zulkifli. Inilah Ngobrol Tempo spesial menjaga keamanan laut Indonesia. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, siaran digital terestrial Tempo TV, dan juga bisa didengarkan audionya melalui Spotify Tempo. Dulu Bu Susi, maksud saya dulu itu baru-baru ini itu ada upaya juga tuh untuk memperkuat nelayan-nelayan kita di Laut Natuna Utara, terutama untuk memperkuat posisi kita dengan memobilisasi nelayan-nelayan cantrang dari Pantura, rame-rame disuruh melaut di sana lah kira-kira supaya menunjukkan eksistensi Indonesia di sana. Nggak jalan juga sebetulnya. Apa yang terjadi, Bu? Kalau kita bicara tentang kedaulatan, deterrent effect dan respect atau appreciations to every state sovereignty, itu sebetulnya kita tidak bicara nelayan lah atau coast guard lah atau kapal perang lah. The end of the day kita kan polisinya apa, lalu kita stick to it apa tidak gitu kan. Komitmen. Ya kalau polisinya kita tidak mau orang mencuri di wilayah kita, ya tegas saja. Karena kan kita tidak mungkin mau perang, kapal perang kita juga pasti kalah. One thing, but the second, sebetulnya masa iya mau gara-gara nyolong mereka juga berani perang? Kalau gara-gara persoalan yang apa ya, yang about pride, tentang kebanggaan ke negara, itu pasti mereka mau perang. Tapi kalau mereka perang gara-gara urusan nyolong ikan, pasti tidak mau. Tiongkok juga tidak mau malu, Vietnam juga pasti tidak mau malu. Jadi saya sih pikir kita tidak perlu ya bahwa kehadiran negara wajib kelihatan is okay, tapi tidak significantly will stop everything kan. Ternyata KRI ke sana, Bakamla ke sana, kan juga berani, karena mereka tahu ini pergi mereka datang lagi, karena tahu mereka tahu bahwa kita nih nggak really serius to it gitu loh. Ya mungkin tadi seperti Evan bilang ada seperti cooperation quote gitu kan, oligark atau apa saya tidak, atau tokoh penting atau apa, tapi yang jelas mereka itu tidak begitu saja just coming berani dengan ratusan kapal. Tadi kan hasil pemantauan Pak Ota kan ratusan kapal bulan April. Padahal biasanya dia minta izin kita untuk berlindung di bulan Desember kan akhir. Biasanya kirim surat minta 2.500 kapal untuk berlindung ke bawah, ke selatan, karena alam karena monsun. Kita tahu mereka juga pasti tangkap ikan, tapi it's okay 2 weeks lah, wajar. Tapi kalau sekarang April, Mei, pada saat harusnya panennya nelayan Natuna tidak ada.
Nah, tentang nelayan Jawa dikesanain, saya sih setuju saja. Dulu juga program kita begitu. Tetapi bukan kapal cantrang, karena kalau kapal cantrang sekali dapat banyak. Jadi dia tidak akan bisa berhari-hari di laut juga. Penuh kapalnya. Ya, lalu kita tidak punya tramper juga. Harusnya ada kapal pengangkut kan. Jadi kalau lihat dari situ, ya sebetulnya protecting, lalu kemudian menjaga sustaining the people livelihood itu tidak harus dengan kehadiran yang non-stop at all time, armada perang, armada penjagaan, bukan itu. Saya pikir ujungnya adalah ketegasan dan clear and clean-nya sikap Indonesia, terutama pemerintahnya, pejabat tingginya nih yang berwenang, bahwa we don't accept this violence, we don't accept this kind of action, this is crime, we cannot take it. Itu aja, titik, sudah selesai. Karena kalau mau lawan, mau misalnya kita, oh ya kapal kita harus ngebelain, Coast Guard harus ngebelain nelayan Natuna. Satu, kapal kita mungkin juga kalah besar secara alusita, kita di bawah. Dan kalaupun alusitanya lebih hebat juga, I don't think will be a war out there. Kalau hanya sekedar untuk urusan seperti itu. Saya pikir, jadi sebetulnya ya tinggal one firm word, kasih tahu ke semua, panggil dubes, panggil bicara, saya tidak mau lihat kapal ikan lagi. Ada, saya tenggelamkan, udah selesai, ancaman terakhir aja itu. Itu yang dilakukan ya? Ya. Undang gugus-tugas kan ya? Ya. Itu di awal kabinetnya Ibu sebagai ya, KP, saya minta bantu mereka. Indonesia punya program ini, tolong kita support. Dan dubes Cina, dubes Malaysia, semua, of course, excellency, what can we do? Ya, saya bilang, please tell to your businessman who has vessel in Indonesia water to go away, atau nanti saya pakai eksekusi konstitusi kita, saya tenggelamkan. Sudah, mereka pulang juga dengan jelas kan. Clear. Saya sih pikir seperti itu. Saya tidak, ya keberadaan KRI, keberadaan Coast Guard, keberadaan nelayan, it's become nothing atau tidak dianggap apabila yang di atas ini ada komunikasi yang berbeda dengan yang di bawah. Ya gitu kan, kalau menurut saya kesungguhan dan konsistensi. Ya nih Pak Ota, ini kalau di AWG ada nggak riset atau studi yang misalnya bisa menunjukkan bahwa periode 2014 atau 2015 ke sini itu dalam hal apa spesifiknya ketidaktegasan itu terlihat? Ini pada saat April itu kan ada status Kapal di laut. Maret, April, Mei cuti. Kalau memang turun-turun saya tahu. Nah, jadi memang ada yang ditangkap oleh aparat kita. 38 kapal. 38 kapal pada periode itu. Periode 1 tahun. Nah, jadi memang kan kita ada punya TNI Angkatan Laut, ada Mahkamah, Polisi yang polisi ikut, ya. Polisi yang di editorial kita. Dan mereka melakukan penangkapan. Tapi kalau melihat satelit imagery kita dengan AIS itu lebih banyak bebas. Jadi siapa yang bebas? Vietnam. Oh, Vietnam. Jadi itu kan sebetulnya itu ada overlapping area kan. Kita mengklaim di atas di Z kita, lalu mereka mengklaim sama dengan garis batas laut kontinen. Berarti di daerah ini tidak overlapping area istilah.
masuk ke EEZ kita. bukan bisa. Ya. Nah, di situ memang seringkali kita Penegak hukum kita. Iya, mereka dikawal oleh pemerintah. Apa KKP-nya? Oke. Bukan Pusga. Ya. Apa KKP? Nah ini menarik ya Pak Ota ya, kalau kita balik lagi ke Pak Hafaz ya. Dalam kasus Cina tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hafaz, tapi dalam kasus Vietnam mereka masuk tadi dikatakan oleh Pak Ota, di guard, dijaga oleh motifnya Pak Hafaz, apakah murni alasan ekonomi saja, mereka pengen ngeduk ikan kita, atau ada motif lain seperti juga Cina di laut Cina, laut Natuna Utara ini? Kalau Vietnam economic ini ya, pure economic interest. Tadi disampaikan oleh itu kan jelas. Memang ikan dia udah habis, ikan dia udah lama habis, jadi ya ini masalah resources. Tidak ada yang lain saya lihat dari mereka. Solusinya artinya untuk gimana Mas? Artinya murni ekonomi ya Pak ya? Iya. Dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan mereka. Iya. Ya. Sumber protein. Kalau problem overlapping tadi bagaimana Pak Hafaz tuh? Itu mendorong atau antara kita, batas kita sama Vietnam? Overlapping itu menurut teori siapa Mas? Ya coba di anu dong. Dijelaskan aja, serba cepat aja. Dirundingkan, tapi kok sampai hari ini nggak jelas gimana. Gimana nih Pak Hafaz? Kalau ibu mau cepat bisa aja, bisa tidak selesai itu, tapi ikutin semua Vietnam. Oh tidak jangan mau. dong. Ya cepat tapi tidak ikut dia gitu loh. Iya, Kan iya. bisa paksa Pak. Kalau mau cepat ada juga sih Bu, dibawa ke pengadilan, itu loh cepat itu. Ya kenapa tidak? Karena gini nih, saya kan ikut berunding dengan Vietnam sebentar, nggak lama gitu ya. Ya. Jadi di Vietnam itu ada teori yang sama nyentriknya dengan Nine Days lah. Negosiator Vietnam itu punya buku hukum laut keluaran Soviet yang mengatakan bahwa di Laut Cina Selatan itu ada sungai purba katanya, ancient river. Jadi batasnya di sungai itu gitu. Pusing kan? Nah kalau diminta mundur nggak mau gitu. Jadi ya overlapping kata siapa? Nah kita kan harus basisnya kan UNCLOS. Jadi kalau basis kita UNCLOS, ya baseline kita di mana? Baseline kita di mana? Jangan pakai bukunya Soviet, pakai UNCLOS dong. Nah kalau pakai UNCLOS, ya jelas klaim kita di mana. Dan kalau kita lihat nih dari informasi yang disampaikan oleh Mas Ota, Yoji, itu pencurian ikan Vietnam itu tidak di overlapping, tapi di dalam, memang jauh di dalam overlapping. Jadi ya memang intinya nih economic interest. Nah kalau dengan Vietnam sebenarnya ada satu pendekatan, yaitu harus dilacak Vietnam itu menjualnya kemana, misalnya ke Jepang, Amerika, dan Eropa. Lalu kita minta market itu bertanggung jawab untuk tidak membeli ikan hasil IUU fishing. Jadi lobby kita itu komprehensif, di dalam ya harus tegas, tadi di pesan dari Bu Susi. Di luar pun diplomasi kita juga harus tajam, kita harus pergi ke Uni Eropa, ke Brussels, ke Washington, ke Tokyo. Jangan membeli ikan hasil illegal fishing, baru kelihatan gitu. Kalau overlapping claim ya depends on the law ya. Kalau menurut saya sih based on law of the sea ya clear, posisi kita kuat. Kalau Vietnam kan law-nya nggak jelas, dia teorinya banyak betul itu, teori sungai purba lagi itu nggak tahu dari mana solusinya. Nah kalau disuruh mundur susah betul. Nah kalau kita mau ngikut dia kan ya susah juga, makanya emang harus lama. Untuk perbandingan aja nih, Bu Susi, Mas Ota, Mas Arief, Jerman itu ada sekitar batas laut dengan Belanda. Sudah 300 tahun belum selesai gitu. Jadi kita kan orang Asia kan, ya kalau beli-beli ini sabar 300 tahun, kita ya mungkin sabar 250 tahun gitu.
Kalau mau cepat dibawa pengadilan internasional, tapi nanti takut lagi ke alergi. Sebetulnya kan tidak usah nunggu 300 tahun, Ya. tidak harus nunggu apa, yang penting tegas aja mereka minggir kok. Ya, jadi iya. Kalau Ibu pendekatannya saya kira clear sekali ya, bahwa asal Bodon. Kemarin kan kita tidak pikir landas kontinen apa, lo masuk sikat gitu saja selesai. ya. Kapalnya kosong, Natunanya kosong. Ya, Saya ingat Mas Arief, waktu Ya, silakan Pak Hafaz. Waktu pertama kali itu Bu Susi di kabinet, saya diundang untuk diskusi di tempatnya Bu Susi. Saya ingat ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menenggelamkan kapal di CTE. Lalu saya tanya, di mana pasalnya? Karena Konvensi Hukum Laut itu hanya mengatakan kita tidak boleh memperlakukan krunya sebagai kriminal, jadi tidak boleh dipenjara, hanya boleh ditahan lalu dipulangkan. Kaptennya pun juga begitu, tidak bisa di-incarcerate, bukan kriminal bukan criminal law, tapi administrative law. Tapi hukum laut tidak bicara apa-apa mengenai kapalnya. Jadi kalau kapalnya mau ditenggelamkan ya boleh aja, nggak ada masalah saja. Secara internasional nggak ada masalah. Kalau mereka nggak suka, coba bawa kita ke pengadilan internasional. Ternyata nggak ada yang berani kan? Jadi nggak benar. Ya international law does not say anything about burning vessel ya. Jadi tembak aja gitu. Karena Australia melakukan yang sama kan? Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya state practice-nya kan sudah banyak. Tinggal tadi itu implementasi aja di lapangan. Baik. Terima kasih Pak Hafaz. Pemirsa, kita sudah tiba di penghujung acara, tapi sebelum berpisah untuk menutup diskusi ini, saya akan minta kepada 3 sumber kita untuk memberikan closing statement perihal apa yang kita bahas, perihal IUU fishing, perihal kedaulatan laut kita, dan seterusnya. Silakan mulai dari Ibu Susi, pendek aja. Ya, untuk saya laut itu adalah salah satu yang sangat penting untuk Indonesia. Laut dan udara kita itu 2 hal yang sangat penting, karena itu wilayah yang paling luas. Dan itu juga yang menyatukan kita. Dan sumber protein untuk masa depan bangsa kita paling besar adalah dari laut. Jadi sudah saatnya potensi laut, terutama sumber daya ikan, kita sadar demografi kita ini belum berhenti, surplusnya ini belum berhenti, masih terus nambah. Protein, sumber protein yang kita bisa dapat dari mana? Yang termurah, termudah adalah dari laut. Jadi wajib kita jaga. Jadi sovereignty yang harus dilindungi daripada laut itu adalah sovereignty daripada rights of livelihood of the people. Itu yang harus kita jaga. Kalau defense, kalau apa, security, itu semua can be arranged, can be dirundingkan. Itu ada ini. Tapi kalau sudah kita bicara livelihood, itu adalah hidup mata pencaharian daripada rakyat kita. Dan yang paling penting ketahanan pangan itu sumber protein kita. Jadi saya lebih senang dengar TNI atau apa turun ke laut, bukan ke food estate. Iya, produksi singkong, beras, satu ikan ruca 1 kilogram bisa beli 1,5 kilo beras. Jadi beras kalau kita tidak bisa dapat, cukup beli saja, import boleh. Tapi ikan jangan sampai diambil orang. Apalagi di laut tuh value-nya besar sekali. Jadi ekonomi masa depan Indonesia dan welfare-nya orang Indonesia, kesehatan orang Indonesia, kualitas manusia Indonesia ya di laut itu. Jadi sangat penting. Baik. Pak Ota mungkin bisa nambahin closing statement. Di Indonesia ini kan ada TNI AL, ada Mahkamah, ada Polri, ya, ada KKP, ya, ada Kupla, ya. Itu semua ini bermain di laut. Dan menurut saya salah satu kuncinya juga itu perlu ada koordinasi dan sinergi. Jujur belum ada. Nah, sebab itu pernah ada wacana dari Presiden Jokowi mengatakan bahwa serangannya pada Bakamla soal keamanan laut. Ini namanya single agency multitask. Tapi kan
yang lain-lain tadi. Oleh sebab itu dirubah. Jadi Bang Karno hanya sebagai koordinator. Sudah jalanin aja. Sekarang belum selesai. Oke. Kebijakannya belum selesai. Jadi memang perlu ada dulu kalau penyidikan itu Menteri Perikanan waktu zamannya Ibu gunakan itu. Makanya Satgas 115 jadi itu di penyidikan. Tapi kalau keamanan laut yang nangkep-nangkepin, boleh dong. Seperti itu. Tapi ya cepat. Nah jadi itu satu. Yang kedua saya setuju dengan Ibu bahwa keamanan laut itu perlu untuk melindungi hak hidup dari nelayan, khususnya nelayan yang marginalized. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, yang ketiga menurut saya diplomasi. Diplomasi ini saya kira mesti lebih gigih lagi gitu. Kalau dilihat itu belum. Saya kira kalau kegigihan itu bisa masuk sesuatu. Pasti. Professional arrangement saja ya, belum sampai pada IIZ yang sepakat dengan dua pihak. Professional arrangement saja. Sementara itu aja tuh. Supaya jangan ada nyelonong gitu kapal di bawah IIZ kita. Jadi memang ya semuanya harus diperbaiki nih. Terima kasih Mas Ota. Silakan Pak Hafaz closing statement. Ya, terima kasih Mas Arief. Jadi Indonesia ini kan satu kontributor utama pembentukan Konvensi Hukum Laut atau dua yang baru. Kita juga negara yang dikenal memiliki aturan-aturan yang kita susun itu sesuai dengan Konvensi Hukum Laut. Kita itu dinilai tertib dalam melaksanakan isi hukum. Jadi kalau kita menegakkan hukum laut, termasuk juga melakukan penangkapan terhadap illegal fishing di kawasan kita, itu sebenarnya merupakan satu bentuk Indonesia secara nasional melaksanakan hukum laut, dan kedua secara regional membantu negara lain seperti negara tetangga kita untuk membantu menegakkan hukum laut juga, begitu. Jadi kita tegas dalam illegal fishing itu tidak ada kaitannya dengan hubungan bilateral, tapi justru merupakan suatu langkah tegas bagi kita untuk melaksanakan konvensi hukum laut di dunia. Itu Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Pak Hafaz, terima kasih Pak Ota. Terima kasih Pak Hafaz. Pemirsa sekalian, kita akhiri diskusi kita malam ini. Nanti kita bisa arrange lagi untuk diskusi yang lebih dalam. Saya Arif Zulkifli, CEO Tempo Media. Salam sehat.